Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Latif Channel. Sekarang kita berada di salah satu masjid kuno atau masjid tua yang ada di Desa Songa, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Teman-teman, kita akan ekspor terkait dengan sejarah singkat terkait dengan masjid tua yang ada di Desa Songa ini ya. Ikuti saya terus, jangan di skip videonya. Oke, sekarang saya bersama dengan Bapak Murdiah ya, selaku mangku di Masjid Tua Songa ini. Sekarang kami akan diajak untuk masuk ke dalam bagaimana struktur bangunan masjid ini ya, akan kami telusuri ke dalam dan akan menceritakan sedikit terkait dengan sejarah dari Masjid Tua di Desa Songa ini. Oke, saksikan terus ya. Ini masjidnya luar biasa ya, adem sekali ya. Sekarang saya ingin mendengar atau apa sih sejarah dari Masjid Tua Songa ini. Mungkin Bapak bisa menceritakan gimana sih kok masjid ini bisa berdiri, tahun berapa dia berdiri, mungkin Bapak bisa ceritakan. Terima kasih. Kalau berbicara tentang sejarah Masjid Tua Songa ini, secara umum tidak ada orang yang tahu, termasuk masyarakat Desa Songa. Ya. Bahkan yang paling pertama konon berada di desa ini pada tahun 1300. Tahun 1300 Ya, ya. 1300, tetapi mereka juga tidak tahu siapa yang membuat dan kapan masjid ini dibangun. Itu mengenai orang Songa secara keseluruhan. Siapapun yang kita tanya, jawabannya tidak tahu. Tidak tahu ya. Tapi tidak putus sampai di sana kan. Nah, sementara kita sebagai orang yang ingin tahu, tentunya saya sendiri secara pribadi banyak mendengar pendapat-pendapat orang luar. Ya. Bisa simpulkan mungkin ada 3 atau 4 pendapat dari luar tentang masjid ini. Yang pertama, mungkin saya bercerita bahwa konon masjid ini, kalau menurut orang-orang Selaparang, ya, konon masjid ini pada abad ke-17 dibawa angin ke sini secara utuh dan jatuh di sini. Itu yang pertama. Itu cerita yang pertama. Cerita yang pertama. Cerita yang kedua dari kaum Islam Lombok atau Islam Kebatinan Sasak. Orang-orang Islam Kebatinan Sasak mengatakan bahwa masjid tua di Pulau Lombok ini dibangun secara bersamaan dalam satu waktu oleh sekelompok orang. Itu jumlahnya ada 9 masjid, termasuklah Masjid Pujut, Masjid Pujut ya, Masjid Rambitan, Masjid Sumbek, Masjid Payan,
masjid ini Pengadangan, Masjid Pengadangan. Lenek dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang jelas Masjid Songa ini adalah masjid yang ke-9 dari hitungan beliau. Dari yang 9 tadi, Ya, 9 lokasi. ya, dari 9 masjid yang dibangun secara bersama itu Masjid Songa lah yang ke-9 Yang terakhir. hitungannya. Ya. Makanya desa ini namanya Desa Songa, yang artinya desa 9 gitu. Oke, jadi teman-teman sejarah dari Desa Songa itu ya dari sini ya, dari 9 masjid. Jadi artinya 9 itu adalah Songa gitu kan. Jadi 9 itu makanya dikatakan Desa Songa itu karena dari wali itu dari 9. Nah, kemudian yang ketiga ya, dari pendapat sejarawan Sasak sepakat bahwa semua masjid tua yang ada di Pulau Lombok ini dibangun pada abad ke-16 oleh anak Agung Karangasem. Ya. Mereka membangun masjid di Sasak ini dalam rangka membelot syariat orang-orang Sasak. Jadi mereka ingin supaya orang Sasak Lombok ini mengikuti akidah beliau atau keyakinan beliau. Orang-orang Bali dulu ingin supaya orang Sasak ini menjadi orang Hindu. Orang Hindu ya. Nah, makanya kalau Pelungguh sudah ke Masjid Rambitan, Masjid Bayan, atau Masjid Pujut, pasti Pelungguh akan menemukan di dalam masjid itu ada tempat sesajen. Di setiap masjid tua itu, kecuali di Songa. Tidak ada ya. Tidak ada sesajen ya. Tidak ada sesajen, tempat sesajen. Gitu. Oke. Itu kalau menurut pendapat sejarawan Sasak. Oke. Ini menarik teman-teman ya. Dari banyaknya masjid, dari 9 masjid itu hanya Masjid Songa yang tidak punya sesajen di dalam masjidnya. Kita nanti akan coba eksplor juga masjid-masjid yang lain. Oke. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat ya tadi. Ya, yang keempat ini yang paling saya percaya, yang paling saya yakini pendapatnya, yaitu seorang dosen UNRAM membuat tesis, untuk S3-nya. Namanya Dr. Pajeri. Dia mengatakan bahwa masjid di Pulau Lombok ini sama pendapatnya, ada 9 masjid. 9 masjid. Tapi ya, beliau mengatakan yang pertama ada di Gunung Batuah dan yang ke-9 ada di Songa. Ada di Songa. Sebenarnya kan yang kedua, ketiga dan seterusnya kami tidak berani menyebut. Nanti akan menjadi saling salah, saling masalah menjadi masyarakat. Oleh karena itu yang kami sebut saja yang di Gunung Batuah yang masih utuh sampai sekarang, Gunung Batuah hanya pondasinya saja. Kemudian Masjid Songa yang masih tetap dipakai untuk melaksanakan ibadah. Nah, kalau menurut Dr. Pajeri, masjid yang 9 itu ditemukan, bukan dibangun, malah kalau beliau ditemukan oleh seorang tokoh yang namanya Lebes Laparang pada tahun pada 30 tahun sebelum meletusnya Gunung Samalas, kalau menurut beliau. Berarti kalau kita perhatikan sejarah meletusnya Gunung Samalas itu terjadi pada tahun 1258. 1258 Gunung Samalas meletus. Nah, masjid tua yang ada di Pulau Lombok ini 30 tahun sebelum meletusnya Samalas, berarti pada tahun 1227. Itu konon menurut Dr. Pajeri, yang berani beliau pertanggungjawabkan karena beliau menulis di disertasi. Ya. Itu kisah dari berbagai sumber yang diceritakan oleh Bapak. Ya. Sekarang saya ingin bertanya lagi Pak, lebih jauh ya terkait dengan masjid ini. Selain masjid ini dibangun untuk ibadah, masyarakat Songa, masjid ini untuk ritual apa juga yang sehingga dipakai di sini, di masjid ini? Ya, jadi alhamdulillah sampai sekarang sampai saat ini masyarakat Desa Songa tetap mempergunakannya dalam 2 keperluan. Keperluan pertama yaitu tempat ibadah. Ya, baik 5 waktu maupun hari-hari besar Islam lainnya. Kemudian yang kedua, masjid ini oleh masyarakat Songa juga dipergunakan untuk melaksanakan tradisi. Oh, tradisi. Selain dari tempat beribadah ya, dilaksanakan untuk melaksanakan tradisi. Ritual tradisi. Seperti bubur putih misalnya. Di bulan Muharram. Itu di bulan Muharram. Bulan Muharram ya. Bubur beak di bulan Safar. Nah, kemudian Maulid adat. Maulid adat ya. Itu di bulan Rabiul Awal. Nah, itu Maulid itu disertai dengan pembuatan minyak songa itu. Minyak songa ya. Jadi minyak songa itu tidak boleh dibuat selain pada tanggal 12 Rabiul Awal.
Itulah penggunaan masjid ini, di samping juga dipergunakan sebagai tempat sorong serah, kadang-kadang resepsi pernikahan. Oh, dipakai juga untuk resepsi pernikahan ya. Ya, jadi berbagai macam kegiatan ya dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di Songa ini. Oke. Kalau saya lihat ini arsitektur masjid ini, Pak, ya kenapa ini haruskah tiangnya ada 4, apa makna dari 4? Ya, ini kan saling berkaitan nih, saling berkaitan antara satu yang lain, gimana? Jadi begini, filsafatnya kan, dasar pemikirannya orang-orang dulu untuk membangun masjid itu, yaitu sama dengan membangun agama kan. Jadi kalau agama itu dibangun tentu harus memiliki empat pokok. 4 pokok. Ya, yang pertama namanya iman, ya. Islam, tauhid, dan makrifat. Makanya dibuatkan tiang 4. Tiang 4. Ya. Oh, jadi itu sejarahnya makanya dibuat tiang 4. Gitu. Ya. Kemudian ada juga yang menafsirkan bahwa 4 tiang itu karena sahabat Nabi ada 4. Bapak Rasidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ya. Kemudian itu tentang 4 tiang ini. Makanya orang-orang Songa menyebutnya Sokoguru. Sokoguru ya. Sokoguru itu artinya tempat kita belajar. Tempat kita belajar. Baik bentuk bangunannya maupun apa yang terjadi di sekitar tiang ini. Coba Bapak dosen perhatikan. Ada enggak yang lurus tiang ini? Perhatikan coba. Enggak ada yang lurus. Kan? Ini juga agak miring. Semua miring. Ya, semua miring ini antik sekali. Enggak ada yang lurus. Nah, ini menunjukkan keberagaman masyarakat. Enggak ada yang satu paham dimanapun masyarakat. Ada yang condong ke barat, ada yang condong ke timur. Dan ini digambarkan di sini. Digambarkan di masjid ini. Di masjid ini. Oke, ini menarik sekali teman-teman ya. Bapak menceritakan bahwa di 4 tiang ini tidak ada yang lurus, ya. Tidak ada yang lurus tiang ini. Ini menggambarkan bahwa masyarakat itu ya selalu punya pemahaman yang berbeda. Beda-beda kan, tidak ada yang sama. Jadi inilah menggambarkan bahwa keberagaman kita itu ada di sini. Ya, keberagaman dari tidak ada yang sama gitu. Luar biasa. Nah, kemudian kalau menurut orang Songa sendiri, kenapa ini tiangnya tidak lurus? Nah, sebenarnya harus lurus. Harus lurus gitu kan? Tapi jawabannya ini kan namanya tungkap barat gitu. Tungkap barat. Nah, untuk manfaatnya dari segi keamanan, coba dipikirkan secara dari mana saja angin datang, tidak akan pernah bisa tumbang. Tidak bisa tumbang. Ya, bagaimanapun besarnya angin, misalnya dari barat yang ini kan yang nyangga gitu. Ini yang nyangga ya. Yang nyangga. Yang dari timur itu yang nyangga. Ya, gitu. Dari mana saja angin datang itu ada yang nyangga. Ada yang nyangga ya. Jadi betul-betul kuat ya. Betul kuat ya. Makanya ini saling mengikat ya, Pak ya, saling mengikat antara satu dan yang lainnya. Ini juga terkait dengan atapnya harus menggunakan ilalang, Pak ya. Ilalang ya. Tidak boleh diganti lagi dengan bukan tidak boleh tapi tidak mau gitu. Oh iya. Karena mau pertahankan, karena juga sudah termasuk menjadi situs budaya. Jadi pemerintah juga harus turun tangan, Pemda gitu. Ini luas masjidnya berapa? Luasnya ini ukurannya 9x9, Pak. 9x9 ya. Nah, kemudian kalau Bapak dosen perhatikan ini ada usuk namanya kan? Usuk ya. Ya, kalau bahasa Songanya waras. Waras ya. Ini kalau kita hitung dari utara ke selatan, pasti akan jumlahnya 33. Nah, yang atas jumlahnya 9. Kapanpun disalin dan siapapun yang menyalin nanti akan jumlahnya seperti ini. Dari dulu. Tidak boleh ada yang berubah. Bukan tidak boleh, sengaja atau tidak sengaja tetap akan jumlahnya. Tetap akan jumlahnya 9. Karena kalau saja jumlahnya lebih atau kurang nanti jaraknya ini tidak akan seperti ini. Pasti akan ada perubahan. Ada perubahan ya. Luar biasa. Teman-teman, ini masjid ini ya luar biasa. Karismatiknya, antiknya luar biasa. Kalau satu yang tidak cocok akan bergeser maknanya, akan bergeser juga kelihatannya, akan bergeser, tidak akan indah gitu. Ya. Gitu. Jadi karena ini 33 ini memerintahkan kan kepada kita bagi umat Islam supaya senantiasa bertasbih, bertakbir, bertahmid dan zikir setiap selesai sholat 33. Kemudian yang di atas itu pasti 9, Pak.
Makanya dalam hal-hal tertentu kita seperti waktu-waktu zuhur, waktu asar, kita hanya bertakbir, tasbih dan tahmid itu 9. 9. Ya, dan zikir 9 biji gitu. Iya. Gitu. Makanya itu kita pakai di atas itu kalau waktunya mepet gitu. Mepet, ya. Ini untuk diganti atapnya biasanya berapa tahun jarang bisa diganti? Maksimal ya, maksimal 20 tahun. Oh, 20 tahun. Maksimal 20 Tidak tahun. bocor apa ya? Ya, insya Allah tidak bocor. Karena dia apa? Ya, tebal ya, tipis. Tadi saya lihat di atas juga agak model atapnya ada yang silang-silang gimana? Nah, itu supaya ndak diangkat sama angin kan. Oh ya, dilapis, dikasih lapisan. Baik, terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan eksplor terkait dengan masjid tua yang ada di Desa Songak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Lagi sekali terima kasih banyak Bapak sudah menemani bersama tim terkait dengan eksplor masjid tua yang ada di Songak. Mungkin terakhir Bapak ada yang mau disampaikan terkait dengan masjid ini kepada teman-teman yang ada di ya. Begini Pak, jadi masjid ini kan termasuk situs budaya, sudah dicatat oleh pemerintah Pemda dari tahun 2014 kayaknya ya. Jadi mudah-mudahan masjid ini tetap seperti ini adanya dan kita akan senantiasa memeliharanya dan memanfaatkannya. Dan dukungan dari rekan-rekan mahasiswa sangat kami harapkan dan Bapak dosen untuk mudah-mudahan kita berharap menjadi wisata religius. Ya, itu harapan dari Bapak ya. Semoga masjid ini terus berdiri dengan kokoh, alami. Ini akan menjadi wisata religi. Bagi teman-teman yang mau berkunjung ke masjid ini, silahkan ya, terbuka lebar untuk menggali sejarah terkait dengan masjid tua yang ada di Songak ini. Silahkan nanti hubungi Bapak, akan welcome untuk menjelaskan terkait dengan sejarah-sejarah masjid yang ada di Desa Songak ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.